Cerita horor kali ini berasal dari kampung ayah saya di Provinsi Riau, sekitar 33 tahun yang lalu, yang dialami oleh ayah saya sendiri. Waktu itu, keluarga kami dapat musibah. Kakek saya, bapak dari ayah saya itu, meninggal dunia karena penyakitnya yang sudah komplikasi. Kakek meninggal jam 8 malam. Semua keluarga sangat sedih atas kepergiannya. Waktu itu saya baru berumur 1 tahun. Semua keluarga sudah berkumpul di rumah kakek. Karena hari sudah malam, jadi keluarga sepakat untuk mengebumikan kakek besok saja. Di kampung ayah saya, kalau ada yang meninggal dunia pada malam hari dan jenazah belum dikebumikan, di malam itu semua laki-laki yang ada di rumah orang yang meninggal itu harus berjaga sampai pagi. Tradisi itu sudah turun-temurun dilakukan di kampung itu. Di pada malam itu, ayah saya sedang membaca Yasin di samping kaki kanan jenazah kakek saya itu. Sementara yang lainnya, ada juga yang lagi baca Yasin, ada juga yang lagi ngobrol. Yang pasti tidak boleh satu orang pun yang tidur. Dan di saat itu, juga mulailah terasa kejadian aneh yang dirasakan ayah saya. Pas dia lagi baca Yasin, tiba-tiba, ayah saya melihat sekilas kaki kanan kakek bergerak sedikit. Tapi ayah, saya tidak berpikir macam-macam tentang jenazah atuk saya. Lalu ayah saya melanjutkan lagi baca Yasinnya setelah. Dan ayah saya dikejutkan dengan kejadian yang seperti tadi. Tiba-tiba kaki kanan kakek bergerak lagi. Tapi kali ini, memang nyata dirasakan ayah saya. Karena kaki kanan kakek itu bergerak ke kanan dan ke kiri kali ini, bergeraknya agak kencang dan agak lama dibandingkan yang pertama tadi. Setelah itu kaki kakek tiba-tiba berhenti bergerak. Dan ayah saya mulai panik. Dia berpikir antara percaya dan tidak percaya apa yang dia lihat tadi. Dan di dalam posisi masih lagi panik dan bingung, kaki kakek bergerak lagi. Kali ini, pergerakannya sangat kencang dan tidak berhenti. Semua keluarga dan kerabat di ruangan itu juga menyaksikan peristiwa itu. Dan tanpa berpikir panjang semua orang yang ada di ruangan itu langsung berhamburan lari keluar rumah. Karena ketakutan atas kejadian itu. Tapi lain halnya dengan ayah saya. Ayah langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah badan kakek. Dengan kondisi kaki kakek masih tetap dalam keadaan bergerak kencang. Dan ayah memanggil nenek, "Bu, tutup pintu semua." Dan nenek menuruti apa yang diperintahkan ayah saya. Dan ayah berkata lagi, "Jangan biarkan satu orang pun berada di ruangan ini selain aku dan ayah." Itu kata ayah saya terhadap nenek. Kemudian ayah duduk di samping kepala kakek. Lalu ayah meletakkan kepala kakek di lengan tangannya. Ternyata dalam waktu itu, juga mata kakek saya sudah terbuka. Percaya atau tidak percaya, tapi memang itu yang terjadi. Dan setelah itu ayah menatap wajah kakek dengan sangat dekat sekali. Dan ayah saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah baca ayat suci Al-Quran, mata kakek tetap tidak mau dipejamkan. Dan ayah saya teringat semasa kakek saya hidup dulu. Jadi waktu kakek masih hidup, waktu dia masih muda dulu, dia pernah meminta ilmu pemagar diri ke orang-orang pintar di kampung itu. Karena di masa itu orang-orang di sana sangat percaya dengan ilmu-ilmu santet. Karena kakek juga takut dengan hal-hal seperti itu, lalu kakek minta ilmu pemagar dirinya. Di samping itu kakek dulu juga orang disegani di kampung itu. Karena dia tergolong orang yang kaya juga. Waktu itu kebanyakan masyarakat di kampung itu menjual hasil panen kebunnya ke kakek. Tak jarang kakek kadang cekcok dan salah paham dengan pelanggan-pelanggan yang menjual hasil kebun karetnya pada kakek. Karena mengingat hal itu, ayah langsung memanggil nenek. Posisi ayah masih tetap menatap mata kakek yang masih terbuka dan kaki masih bergerak kencang. Kemudian ayah menyuruh nenek mencari ayam jantan hitam dan pohon pisang. Di malam itu juga jam telah menunjukkan 3 pagi. Tanpa berpikir panjang, nenek langsung bergegas keluar rumah untuk minta bantuan ke orang-orang yang berhamburan lari keluar rumah. Tadi, orang-orang itu masih tetap di luar rumah karena sang ayah tidak memperbolehkan orang-orang masuk ke rumah dulu. Nenek langsung minta tolong untuk mencari ayam jantan hitam dan pohon pisang sesuai permintaan ayah tadi. Orang-orang itu pun langsung mencari ayam jantan hitam dan menebang pohon pisang pada malam itu juga. Kemudian ayam jantan itu lalu disembelih dan darahnya dilumuri ke pohon pisang tersebut. Kemudian ayam jantan itu dan pohon pisang tadi dibawa masuk ke rumah dan langsung diberikan ke ayah. Dengan cepat ayah langsung mengikatkan leher ayam jantan tadi ke jempol kaki kanan kakek yang masih bergerak itu. Dan ayah langsung manjat ke atas atap untuk membuka satu helai atap yang posisi atap di tengah-tengah rumah. Dan meletakkan pohon pisang tadi di bawah atap tersebut buat penyanggah atap yang dibuka tadi.
Setelah selesai ayah langsung turun lagi dan kembali ke jenazah kakek tadi. Dan ayah kembali berkali-kali membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan membacakan salawat ke telinga kanan kakek. Dengan perlahan kaki kakek mulai berhenti bergerak dan mata kakek langsung bisa dipejamkan oleh ayah. Ternyata ilmu yang didalami kakek itu masih terkurung di dalam jasadnya dan harus dikeluarkan dengan cara ada 2 nyawa yang harus meninggal bersama kakek. Dan ayamlah yang harus dikorbankan nyawanya. Begitulah kepercayaan orang-orang di kampung itu. Setelah ayam dikorbankan, jasad kakek langsung tenang dan keesokan harinya kakek langsung dikebumikan.